masalah qasar salat. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab salatil musafir. Bab tentang salatnya orang yang bersafar, wal maridi, dan orang yang sakit. Jadi ini dua bab ya. Bab salatnya musafir dan bab salatnya orang yang sakit. Hadis yang pertama, hadis 424. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, awwalu ma furidat, pertama kali diwajibkan as-salatu, salat itu, raka'ataini, adalah 2 rakaat. Jadi salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat isya 2 rakaat. Fa uqirat, lalu ditetapkan salatus safar, salat safar, yaitu tetap 2 rakaat. Wa utimmat, dan disempurnakan, yaitu dijadikan jadi 4 rakaat, salatul hadar, salat ketika mukim. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat itu dulunya di awal-awal Islam ditetapkan oleh Allah 2 rakaat 2 rakaat. Kecuali maghrib ya, maka tetap 3 rakaat. Adapun selain itu semuanya 2 rakaat. Nah, kemudian setelah itu Allah menghapus hukum sehingga menjadikan yang 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Selain subuh tetap 2 rakaat karena salat subuh itu bacaannya dipanjangkan. Nah, berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya salat itu ketika musafir wajib 2 rakaat, tidak boleh 4 rakaat. Kalau kita sebagai musafir salatnya 4 rakaat, maka salatnya tidak sah atau berdosa. Kenapa? Tidak sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama ya. Adapun pendapat mayoritas para ulama bahwasanya musafir itu bebas memilih, boleh dia mengqashar, boleh juga dia tidak mengqashar. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah An-Nisa ya. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Surat Naba. An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian bersafar di bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka kalian tidak berdosa an taqsuru minas salati, untuk mengqashar salat. Nah, perhatikan kata-kata ini, falaisa 'alaikum junah, kalian tidak dosa untuk mengqashar. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya qashar itu boleh, berarti sebaliknya tidak qashar juga boleh, bebas. Dan ini pendapat dikuatkan oleh praktek dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat sebagian sahabatnya melakukan qashar dan beliau melihat sebagian sahabatnya tidak melakukan qashar, dibiarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang qashar, kadang-kadang tidak qashar. Maka ini menunjukkan bahwasanya qashar adalah tidak wajib bagi seorang musafir. Tetapi memang lebih afdal qashar karena Rasul tidak pernah tidak qashar ketika sedang safar. Maka salat zuhur hanya 2 rakaat, salat asar hanya 2 rakaat, salat isya hanya 2 rakaat. Itu lebih utama bagi seorang musafir meskipun boleh dia untuk tidak mengqasharnya. Tentu saja ini adalah kondisi ketika musafir itu salat sendiri. Tapi kalau musafir makmum di belakang orang yang mukim, yang salatnya 4, maka musafir ini salatnya harus mengikuti imamnya. Imamnya 4, maka dia di belakang juga 4. Tidak boleh 2 kemudian putus, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda sebagaimana hadis yang sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Innama tiada lain ju'ilal imam, imam itu diadakan liyutamma bihi, untuk diikuti. Maka kalau imamnya salatnya 4, tidak boleh makmumnya pilih 2 rakaat kemudian putus keluar, tidak boleh. Ini menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis 425. Zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan illal maghrib, kecuali salat maghrib, maka tidak dikurangi. Fa innaha, karena salat maghrib itu witrun nahar,
salat witir untuk siang hari. Jadi kan ada siang, ada malam. Malamnya kita salat witir setelah tahajud, maka siangnya kita salat witir yaitu di akhir siang, yaitu salat maghrib. Wa illa subuh, dan juga kecuali subuh tidak dikurangi lagi, ya. Dua tetap dua. Fa innaha, karena sesungguhnya dia tatulu fihal qiraah, bacaannya panjang padanya. Boleh juga dibaca tutawwal, ya, dipanjangkan fiha di dalam salat subuh, al-qiraah, bacaan suratnya. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwasanya salat subuh itu sunnahnya adalah bacaannya lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan salat subuh dengan istilah Quran al-Fajr pada surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salah, tegakkan salat, liduluki syamsi, ketika tergelincir matahari, yaitu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, berarti asar, maghrib, isya, semuanya kena. Wa Quran al-Fajr, dan bacaan subuh. Nah, untuk salat subuh Allah menyebut dengan istilah Quran, sementara untuk salat yang lain Allah menyebut dengan istilah salat. Kenapa? Karena bacaan salat subuh itu dipanjangkan, sehingga disebut sebagai Quran, ya, bacaan fajar, maksudnya salat subuh. Karena itu Rasulullah SAW kalau salat subuh biasanya membaca surat-surat yang agak panjang. Misalnya, contoh surat Al-Mulk. Ini terdiri dari 30 ayat. Ini dibaca oleh Nabi dalam satu rakaat. Kemudian nanti rakaat berikutnya misalnya surat Al-Qalam. Nah, Al-Qalam ini juga 50 ayat. Al-Mulk 30 ayat, Al-Qalam 50 ayat. Nah, misalnya begitu. Kita lihat dalilnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sekitar 30 sampai 50 di dalam satu rakaat salat subuh. Bisitin. Wa kana, adalah kebiasaan Nabi yaqra'u, membaca bisitin, 60 ayat, ilal mi'ah, sampai 100 ayat, yaitu dibagi dua dalam salat subuh 2 rakaat. Maka rakaat pertama 30, rakaat kedua 30, atau 50, ya 100 sampai 60 sampai 100. Tapi memang ini tidak wajib, sehingga apa yang sudah kita lakukan sekarang ini biasanya tidak seperti itu, ya sudah sah, tetapi memang kurang afdal. Kalau pengen afdal ya seperti Nabi, 60 sampai 100 ayat. Hadis berikutnya 426. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, adalah biasanya yaksuru, mengqasar, fis safar, di dalam safar, wa yutimmu, tetapi juga mengitmam. Itmam itu kebalikan dari qasar. Jadi Nabi kadang-kadang qasar, kadang-kadang tidak. Wa yasumu, beliau kadang-kadang puasa ketika safar, wa yuftir, kadang-kadang juga tidak puasa. Hadis diriwayatkan oleh Daraqutni, rawi-rawinya thiqat, illa annahu, hanya saja hadis ini ma'lul, cacat. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif, ya. Maka tidak benar bahwasanya Nabi itu kadang-kadang itmam. Yang benar adalah beliau selalu qasar, tidak pernah tidak qasar. Lah terus yang benar gimana hadis ini? Wal mahfuz, adapun yang benar adalah an Aisyah, bahwasanya hadis ini dari Aisyah, min fi'liha, dari perbuatan Aisyah, bukan perbuatan Nabi. Lah kenapa Aisyah kok tidak qasar? Qalat, Aisyah mengatakan, innahu, sesungguhnya, la yashukku alayya, tidak berat untuk saya bahwasanya saya salat 4 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, ini hadis yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Aisyah kadang-kadang qasar, kadang-kadang tidak. Dan ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ini kejadiannya ketika Nabi masih hidup, bisa jadi juga kejadiannya ketika Nabi sudah wafat. Ya, ala kulli hal, Aisyah kadang-kadang tidak qasar, dan itu alasannya adalah karena tidak berat untuk dia. Maka boleh qasar, boleh tidak. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang disebut as-safar ini? Karena hadis ini menunjukkan bahwasanya qasar itu dilakukan ketika safar. Nah, safar itu apa sebenarnya? Coba kita lihat definisi yang ada di dalam kitab-kitab para ulama kalau ketemu.
tulis saja as-safar. Nah, di sini ada Kamus Mu'jam Lughatil Fuqaha, kamus bahasa ulama fikih. As-safar, yang disebut safar adalah qat'ul masafah, menempuh suatu jarak. Summiya bidzalika, disebut safar yang artinya adalah membuka, li'annahu yasfiru an akhlaqir rijal, karena safar itu akan membuka watak asal para laki-laki yang melakukan safar tersebut. Kalau sedang di rumah itu watak aslinya bisa disembunyikan, tapi kalau sudah safar, maka watak aslinya akan muncul. Kemudian definisi yang lain, ya, al-khuruj an imarati mautinil iqamah, keluar dari tempat di mana kita tinggal. Misalnya kita tinggal di Mangtung, keluar dari Mangtung, itu berarti apa? Safar. Qasidan makanan yab'udu masafatan, yang dia menuju suatu tempat yang jaraknya itu yasihhu fiha qasrun, yang sah untuk qasar di dalamnya. Nah, maka di sini penulis kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha dia tidak menyebutkan secara tegas safar itu adalah dalam jarak berapa. Kenapa? Karena memang para ulama berselisih pendapat ketika kita safar itu jarak berapa yang kita boleh untuk qasar atau tidak boleh. Sehingga sengaja ini penulisnya tidak menyebutkan jarak tertentu. Maka ringkasnya saja begini, para ulama dalam mendefinisikan safar itu mereka berbeda-beda. Tapi definisi yang paling saya senangi adalah apa yang dijelaskan oleh sebagian guru kami, bahwasanya yang disebut safar itu ketika kita sedang keluar dari rumah kita menuju ke suatu tempat di mana jaraknya itu kita memerlukan kepada bekal, itu namanya safar. Kalau tidak perlu bekal itu berarti bukan safar. Tapi kata-kata memerlukan bekal yang ini juga muncul dari para ulama dulu, itu maksudnya adalah safar-safar normal zaman dulu, pakai onta. Kalau sekarang kita pakai kendaraan, sehingga mungkin kita tidak perlu bekal. Tapi seandainya dengan onta pasti perlu bekal. Sekarang kita banyak warung-warung di pinggir-pinggir jalan, sehingga dari rumah kita nggak pernah bawa bekal. Kenapa? Sudah cukup duit, nanti bisa untuk beli di tengah perjalanan. Tapi sebenarnya duit itu juga bekal. Tapi kadang-kadang karena cepatnya perjalanan dengan kendaraan, maka kita tidak perlu sama sekali bekal, karena memang transportasi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Nah, maka saya ulangi bahwa yang disebut safar itu adalah ketika jarak tempuh itu kita memerlukan bekal, sementara kita menggunakan kendaraan normal zaman dulu, yaitu pakai onta. Nah, maka kira-kira berapa kilo itu, Pak? Perlu bekal nih. Bisa dikira-kirakan sendiri. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, kapan kita boleh qasar ketika safar? Ini ringkasnya ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh kita qasar dalam jarak tempuh jauh maupun dekat. Pokoknya kalau sudah termasuk safar, maka jauh atau dekat itu boleh qasar. Pendapat yang kedua mengatakan hanya boleh qasar apabila safarnya adalah safar yang jauh. Ini pembahasan bisa kita lihat di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tulis kata-kata yaksuru as-salata. Nah, di sini ada dua bab. Bab pertama beliau mengatakan fi masiratikam yaksuru salat. Jarak tempuh berapa sudah boleh qasar salat. Dalam bab ini beliau sebutkan riwayat-riwayat, pendapat-pendapat bahwasanya safar pendek boleh qasar. Tapi kemudian bab berikutnya beliau menulis bab man qala, bab pendapat yang mengatakan la tuqsarus salatu illa fis safaril ba'id. Tidak boleh qasar salat kecuali safar yang jauh. Jadi ringkasnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, safar apapun, jauh, dekat, boleh qasar. Pendapat yang kedua, safar yang jauh itu yang boleh qasar. Nah, yang dimaksud jauh ini menurut para ulama adalah kalau 80 kilo, itu jauh namanya. Sebagaimana fatwa-fatwa dari para sahabat, 4 barid yaitu 80 kilo itu sudah boleh qasar. Tetapi kalau sebelum dari 80 kilo maka tidak boleh qasar. Ini pendapat mayoritas para ulama. Saya ingin tampilkan di sini contoh pendapat sahabat yang mengatakan bahwa safar pendek, safar dekat
boleh untuk qasar. Ani bin Umar qala, dari Ibnu Umar dia mengatakan, yaqsuru salata, sudah boleh mengqasar salat fi masirati thalathati amyalin, dalam jarak tempuh 3 mil. 1 mil itu 1,8 kilo. Kalau kita memudahkan 2 kilo aja lah. Maka 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Maka berarti kesimpulannya menurut Ibnu Umar, jarak tempuh 6 kilo itu sudah boleh untuk mengqasar salat. Dari Mantung sampai ke misalnya Kartosuro itu berapa kilo? 9. Udah lebih berarti 6 gitu. Nah, maka sudah boleh qasar salat. Ada sebagian guru itu mengajar di As-Salam, dia setiap sekali salat duhur diqasar sama salat asar di sana. Ditanya rumahnya mana, Pak? Rumahnya Wonosari. Nah, dia ternyata memakai pendapat ini, pendapat Ibnu Umar, bahwasanya sudah boleh mengqasar salat pada jarak tempuh 3 mil. Dan ini adalah mazhab Zahiri, yaitu ulama-ulama Zahiri, mazhab Zahiri berpendapat 3 mil sudah boleh untuk mengqasar salat. Nanti akan kita baca hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya safar yang dekat itu sudah boleh untuk mengqasar salat. Karena banyaknya pendapat dalam hal ini, maka saya menyarankan kita memakai hadis Nabi yang sahih saja. Saya ulangi lagi, karena banyaknya pendapat dalam hal ini, maka paling baik kita memakai hadis Nabi yang sahih saja. Nah, hadis Nabi yang sahih yang mana nanti akan muncul, tapi bukan di sini. Kita lanjutkan 427. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, suka, antu'ta, bahwasanya didatangi atau diamalkan, rukhasuhu, keringanan-keringanannya, rukhsah-rukhsahnya, kama yakrahu, sebagaimana Allah tidak suka, antu'ta, bahwasanya didatangi, maksiyatuhu, maksiat kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, kama yuhibbu, sebagaimana Allah suka, antu'ta, bahwasanya didatangi atau dilakukan, azaimuhu, kewajibannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah suka kalau kita itu melakukan rukhsah yang diringankan oleh Allah. Contohnya apa? Safar ini tadi boleh qasar, ini rukhsah. Maka kalau kita ketika safar kita mengqasar 2 rakaat, ini Allah suka. Tapi bukan berarti bahwasanya kalau kita tidak mengqasar kemudian Allah benci, enggak begitu. Jadi jangan dibalik. Allah suka rukhsahnya dilakukan, bukan berarti bahwasanya kalau rukhsahnya tidak dilakukan itu Allah benci, enggak begitu. Maka kalau kita safar, Allah merukhsahkan boleh kita tidak puasa Ramadan. Sehingga kalau kita tidak puasa Ramadan ketika safar, yaitu Allah suka. Tetapi bukan berarti Allah benci kalau kita tetap puasa. Ini harus dibedakan antara Allah suka dengan Allah benci, jangan disamakan. Kemudian kita baca hadis yang sahih yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Nabi sudah mengqasar salat dalam jarak tempuh yang pendek. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, karena adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, apabila keluar, masirata, perjalanan, thalathati amyalin, 3 mil, au qala, atau rawinya mengatakan farasikha, 3 farsakh, shalla, beliau salat rak'ataini, 2 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada 2 catatan. Catatan yang pertama, menurut Ibnu Hajar, hadis ini adalah hadis yang paling sahih dari Nabi tentang berapa jarak sudah diperbolehkannya qasar salat. Paling sahih hadis ini. Enggak ada hadis lain yang lebih sahih yang dari Nabi. Catatan yang kedua, di sini ada keraguan-raguan dalam periwayatan hadis. Salasati amyalin au farasikha, 3 mil atau 3 farsakh. Ini yang ragu-ragu adalah Syu'bah, perawi hadis ini. Nah, karena perawinya ragu-ragu, maka paling bagus kita mengambil jalan kehati-hatian. Bagaimana kehati-hatiannya?
ambil jarak yang lebih jauh. 3 mil ini sama dengan tadi 6 kilo. Tapi kalau 3 farsakh, nah ini lebih jauh lagi. 3 farsakh itu berapa? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tuhfatul Kiram, ini syarahnya Bulughul Maram, Ithaful Kiram, syarahnya Bulughul Maram, bahwasanya 3 farsakh itu sama dengan kalau dikilokan adalah 24 km. Nah, maka Syekh Mubarakfuri menetapkan bahwasanya jarak tempuh yang sudah diperbolehkan qashar padanya sesuai perbuatan Nabi itu adalah 24 kilo. Karena beliau mengartikan 3 farsakh ini adalah apa? 24 kilo. Bagi yang mengartikan 3 farsakh adalah kurang dari itu, ya pasti dia akan menetapkan hal itu. Tapi sekali lagi untuk kehati-hatian, paling bagus kita mengambil pendapat yang lebih jauh, yaitu 24 kilo dan sesuai dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebutkan dalam hadis ini. Karena itu kalau antum perjalanan 24 kilo dan ini termasuk safar yang pendek, sudah boleh melakukan qashar berdasarkan hadis Anas. Diingat-ingat ini ya, hadisnya Anas. Anas itu pembantunya Nabi, maka dia lebih paham apa yang dilakukan oleh Nabi, karena Anas ini mengikuti Nabi kemanapun Nabi safar, Nabi pergi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hadisnya sahih. Nah, sehingga kalau kita ingin mengamalkan, perlu untuk kita hafalkan hadis ini. Sehingga kalau ada orang bertanya bisa jawab, Pak, kenapa engkau 24 kilo sudah qashar, padahal ini masih pendek, karena jauh itu kan 80 kilo. Nah, maka kita jawab, ada hadisnya Anas, pembantunya Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi safar 3 farsakh ini sudah apa? Mengqashar salat. Tapi kalau panjenengan mengikuti pendapat mayoritas para ulama juga nggak apa-apa, yaitu hanya boleh qashar ketika safarnya safar yang jauh, yaitu 80 kilo. Kalau saya pribadi yakin bahwasanya 24 kilo sudah boleh untuk qashar berdasarkan hadis ini, karena hadisnya sahih. Bahkan ini hadis yang paling sahih menurut Ibnu Hajar dalam bab qashar salat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita bersafar kemudian qashar, itu boleh qasharnya sampai kapan? Nah, jawabannya hadis berikutnya, hadis 429. Wa anhu, dari Anas lagi, qala, dia mengatakan, kharajna, kami keluar, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, minal Madinah, dari kota Madinah, ila Makkah, menuju ke Makkah. Nah, ini sudah jarak jauh sekali. Fakana, maka adalah Nabi yusalli raq'ataini, salatnya 2 rakaat, maksudnya qashar, hatta raja'na, sampai kami pulang, ilal Madinah, ke kota Madinah. Hadis muttafaqun alaih, dan lafal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang safar boleh selalu mengqashar salatnya sampai dia masuk ke kota di mana dia tempat tinggalnya. Kalau Nabi di sini tempat tinggalnya di kota Madinah. Nah, selama masih di luar kota Madinah, beliau masih mengqashar salat terus. Tapi begitu sudah masuk kota Madinah, meskipun belum masuk rumahnya, itu sudah tidak mengqashar lagi. Jadi yang jadi patokan di sini adalah kota di mana kita tinggal, bukan rumah kita. Karena sebagian orang itu salah paham, dikira kalau belum masuk rumah masih boleh qashar. Enggak begitu. Karena di sini kalimatnya raja'na ilal Madinah, bukan raja'na ila buyutina, ya. Bukan kita pulang ke rumah, tapi pulang ke kota Madinah. Kita di Mantung, ini berarti masuk Sukoharjo. Kalau kita keluar ke Jakarta, maka kita melewati Solo dulu. Nah, Solo itu sudah luarnya Sukoharjo, maka kita sudah mulai qashar dari Solo. Nanti kalau pulang dari Jakarta, kita mampir di terminal Solo, itu masih kita boleh untuk qashar. Kenapa? Belum masuk Sukoharjo. Sementara tempat kita di Mantung ini termasuk dalam Sukoharjo. Ini contohnya saja untuk memudahkan. Tapi kalau nanti muncul pertanyaan lagi, silahkan, nggak ada masalah. Kita lanjutkan dulu hadis 430. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, aqama an-nabiyyu, Nabi tinggal sallallahu alaihi wasallam 19 selama 19 hari, yaksur, beliau mengqashar terus.
Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain disebutkan tinggalnya itu di Makkah, 19 yauman, selama 19 hari. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, 17 hari, bukan 19 hari. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, 15 hari. Hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih, menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengqashar salat ketika beliau safar, waktu itu tinggal di Mekah selama 19 hari atau selama 17 hari. Nah, ini bisa dikompromikan antara 19 dengan 17 itu. 17 itu maksudnya tanpa dihitung hari masuk dan hari keluarnya. Kalau ditambah hari masuknya berarti 18 hari. Kalau ditambah hari keluarnya berarti 19 hari. Kalau dihitung hari tinggalnya saja tanpa hari masuk dan keluar berarti 17 hari. Nah, maka yang jadi patokan ini ya, 17 hari Nabi tinggal di kota Mekah, maka beliau mengqashar dalam 17 hari tersebut. Nah, hadis ini menurut Ibnu Abbas berarti kalau kita tinggal di suatu tempat, misalnya orang Solo pergi ke Jakarta, kemudian tinggal di Jakarta. Kalau dia itu tinggalnya 17 hari, maka berarti dia mengqashar terus di situ. Tetapi kalau lebih dari 17 hari, maka sudah tidak qashar lagi. Tetapi menurut pendapat ulama-ulama yang lain bahwasanya hadis ini sama sekali tidak menyatakan pembatasan. Ini hanya satu kejadian saja. Nabi tidak mengatakan kalau 17 maka silahkan qashar, kalau lebih jangan diqashar, enggak begitu. Dan pendapat yang kedua ini lebih bagus karena di sini Nabi hanya melakukan tetapi Nabi tidak membatasi. Beliau tidak mengatakan jangan qashar lagi lebih dari ini, enggak. Dan pendapat ini dikuatkan oleh hadis berikutnya lagi. Hadis 431, walahu an Imran bin Husain 18 hari. Tapi yang 18 hari ini derajatnya dhaif. Hadis berikutnya 432, walahu an Jabir aqama, Nabi tinggal di Tabuk 20 yauman, 20 hari. Yaqsurus salata, masih mengqashar salat terus. Riwayatnya adalah rawi-rawinya thiqat, illa annahu, hanya saja ukhtulifa fi waslihi, diperselisihkan apakah hadis ini mausul ataukah tidak. Tapi kesimpulannya sebagaimana kata Syekh Zuhairi, hadis ini derajatnya sahih sehingga bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Nah, perhatikan kata-kata di sini. Nabi tinggal di Tabuk 20 yauman, 20 hari. 20 hari ini berarti lebih banyak dari berapa tadi? 17 hari. Nah, maka pada waktu Nabi di Mekah 17 hari beliau tetap qashar dan beliau tidak membatasi bahwasanya ini hanya boleh sampai 17 hari, dan ternyata dibuktikan ketika beliau di Tabuk beliau 20 hari juga qashar. Nah, maka para ulama katakan ini seandainya Nabi di tempat yang lain itu 40 hari juga akan qashar. Seandainya di tempat lain itu 50 hari juga akan qashar. Maka kesimpulannya sebagaimana hadis yang pertama tadi, bahwasanya qashar masih boleh dilakukan hatta raja'na ilal Madinah, sampai pulang ke Madinah atau sampai pulang ke tempat di mana kita tinggal. Orang haji misalnya, berapa hari Pak di Mekah? Nah, selama di Mekah berapapun, meskipun seandainya dia haji sampai 1 tahun, karena misalnya ketinggalan apa? Kereta misalnya. Orang-orang sudah pada balik, dia hilang, tidak ketemu. Nah, maka selama dia di sana itu masih boleh untuk apa? Mengqashar terus sampai pulang lagi ke kotanya, karena memang dia masih disebut sebagai musafir. Inilah pendapat yang lebih bagus insyaallah taala, karena Nabi sama sekali tidak membatasi berapa hari yang ditentukan untuk bolehnya qashar. Hadis berikutnya 433. Wa an Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala, apabila berangkat. Berangkat itu maksudnya adalah fi safarihi, di tengah-tengah safar. Saya ulangi lagi. Apabila beliau berangkat, maksudnya di tengah-tengah safar. Qabla an tazigha syamsu, sebelum matahari tergelincir. Akhara dhuhra, beliau mengakhirkan salat zuhur
ila waqtil asri, sampai waktu asar. Thumma nazala, kemudian beliau singgah, fajama'a bainahuma, lalu beliau menjamak antara zuhur dan asar. Fa in zaghat, maka apabila tergelincir asyamsu, matahari, qabla ayyartahil, sebelum beliau berangkat, shalat dhuhra, maka beliau salat zuhur. Thumma raqiba, kemudian beliau menunggangi kendaraannya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Imam Hakim di dalam kitab Al-Arba'in dengan sanad yang sahih, shalat dhuhra wal asra. Yang dimaksud itu Nabi salat zuhur dan asar di jamak, thumma raqiba, kemudian baru mengendarai kendaraan. Jadi yang dimaksud di sini tadi salat zuhra thumma raqiba, Nabi salat zuhur kemudian mengendarai kendaraan, itu maksudnya adalah salat zuhra wal asra. Salat zuhur di jamak asar, thumma raqiba, kemudian mengendarai kendaraan. Wali Abi Nu'aim, riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab Mustakhraj Muslim, karena adalah Nabi idza kana fi safarin, apabila sedang berada di tengah-tengah safar, fazalatis syamsu, lalu tergelincir matahari, salat dhuhra wal asra jami'an, beliau salat zuhur dan asar dengan dijamak, thumma irtahal, kemudian beliau berangkat. Jadi kesimpulan hadis ini begini, Nabi ketika sedang safar, kalau beliau singgah di suatu tempat, maka kalau kemudian beliau akan meninggalkan tempat tersebut sebelum waktu zuhur datang, misalnya jam 11, maka beliau menjamak zuhur dan asar dengan jamak takhir. Jamak takhir itu zuhur sama asar dilakukan pada waktu asarnya, itu namanya jamak takhir. Jamak tapi diundurkan, salat zuhurnya diundurkan sampai waktu asar. Tapi seandainya beliau meninggalkan tempat tersebut, tempat singgahnya tersebut, meninggalkannya setelah masuk waktu zuhur, maka beliau akan melakukan jamak takdim. Jamak takdim artinya zuhur sama asarnya ini dijamak pada waktu zuhur. Karena itu hadis ini menurut para ulama menunjukkan bahwa musafir boleh melakukan qashar dan boleh melakukan jamak. Dan jamak itu boleh dilakukan secara takdim, boleh juga secara takhir. Bebas. Musafir ini boleh qashar, yaitu menjadi 2 rakaat yang sebenarnya 4 rakaat, dan boleh jamak. Jamak itu gabungkan antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Dan menggabungkan ini boleh takdim, berarti kalau maghrib sama isya dilakukan di waktu maghrib. Boleh juga takhir, berarti maghrib sama isya dilakukan waktu isya. Ini bebas, semuanya diperbolehkan karena semuanya dilakukan, dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada banyak perselisihan pendapat nih, tapi kita ambil ringkasannya saja dari hadis ini. Karena itu jangan salah paham terhadap hadis ini. Sebagian orang salah paham, Pak. Ini tadi saya tuliskan penjelasannya supaya nggak salah paham. Sebagian orang mengatakan gini, idzar tahal, kalau berangkat dari rumah, qabla an tazigha syamsu, sebelum tergelincir matahari, akhar dhuhra ila waqtil asri, maka diakhirkan zuhurnya sampai waktu asar. Fa in zaghati syamsu, tetapi kalau sudah tergelincir matahari, qabla ayyartahir, sebelum berangkat dari rumahnya, salat dhuhra, lalu dia salat zuhur, wal asra, dan dijamak dengan asar, thumma raqiba, kemudian mulai safar. Itu salah pemahaman seperti itu. Ini hadis bukan bicara orang berangkat dari rumah, tapi ini berangkat dari tempat singgahannya orang musafir. Kita safar dari Solo menuju Jakarta, singgah di mana? Singgah di Semarang. Nah, kalau dari Semarang itu kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke Jakarta jam 11, maka sunnahnya adalah jamaknya jamak takhir saja. Nanti zuhur asar dilakukan pada waktu asar. Tapi kalau kita berangkat dari Semarang lagi melanjutkan perjalanan tadi adalah sudah masuk zuhur, maka sunnahnya zuhur asar dijamak di situ, kemudian baru kita melanjutkan apa? Safar. Ini supaya tidak salah paham, kata-kata irtahala ini saya tambahi di sini fi safarihi, yaitu berangkat di tengah-tengah safarnya. Maka yang dimaksud berangkat ini berangkat dari tempat istirahatnya atau tempat persinggahannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi sampai di sini dulu, sisa waktu kita buka untuk tanya jawab, karena hadis berikutnya ini sudah bicara masalah jamak takdim dan takhir, dan sudah terwakili oleh hadis sebelumnya tadi. Fadhal, ada pembahasan.